Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J akan mempresentasikan tentang perusahaan dagang anggota kelompok kami. Pertama ada saya, Friska Putri Susanto dengan NPM 251. Yang kedua ada saya sendiri, Muzaffar Rahmat dengan NPM belakang 387. Kemudian saya, Nabila Fatimah Zahro dengan NPM 395. Dan saya, Adi Febi Arini dengan NPM 403. Yang pertama yaitu pengertian dari perusahaan dagang sendiri. Perusahaan dagang sendiri merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangannya dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Jadi di sini perusahaan hanya membeli barang tersebut lalu dijual kembali tanpa adanya merubah bentuk asli dari barang tersebut. Nah, apa saja sih contoh-contoh perusahaan dagang itu? Yang pertama yang biasa kita temui yaitu supermarket. Supermarket di sini seperti Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya. Yang kedua ada toko sembako seperti Alfadura, terus yang lain sebagainya ada Sakinah dan lain-lain. Yang ketiga ada toko bangunan. Nah, apa sih karakteristik dari perusahaan dagang itu sendiri? Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa, adalah pembelian, penjualan, dan persediaan barang dagang. Nah, hasil utama yang diperoleh dari perusahaan dagang adalah keuntungan atau laba maupun kerugian yang merupakan selisih antara harga pembelian dengan harga penjualan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode pembelian dan penjualan barang dagang. Perusahaan dagang terdapat dua cara transaksi, yaitu pembelian dan penjualan yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Transaksi tunai terjadi jika pembeli membayar secara langsung setelah transaksi disepakati. Sedangkan transaksi secara kredit terjadi saat membayar pada tanggal yang sudah disepakati di masa yang akan datang. Transaksi kredit memunculkan utang dagang bagi pembeli dan piutang bagi penjual. Nah, berikut ada syarat-syarat pembayarannya. Yaitu pertama, ada end of month, artinya pembayaran seluruh harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya sampai akhir bulan yang bersangkutan. Misal, pembelian dilakukan tanggal 5 Maret tahun 2006. Dengan syarat ENCOM atau end of month, maka pembeli dapat melunasi pembayaran selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Maret 2006 atau akhir bulan. Lalu yang kedua, N3/30 atau artinya pembayaran sekjo harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal faktur atau tanggal transaksi. Lalu yang kedua adalah end of 10 dan end of 30 dan do of end 10. Artinya pembeli akan menerima potongan harga sebesar 2%. Apabila pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari, maka paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Lalu end of 30 artinya jangka waktu penilaian adalah 301 hari. Kemudian ada syarat-syarat penyerahan. Yang pertama yaitu Franko Gudang Penjual atau Free On Board Shipping Point yang disingkat dengan FOB Shipping Point, yaitu semua biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, ada Franko Gudang Pembeli atau Free On Board Destination Point, biasa disingkat dengan FOB Destination Point. Semua biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Yang ketiga ada cost insurance and freight. Pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian barang yang dijual. Selanjutnya ada retur pembelian dan pengurangan harga. Akun retur pembelian dan pengurangan harga ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual atau pengurangan harga yang disepakati oleh penjual. Misalnya, barang yang dibeli sebagian rusak.
Selanjutnya yaitu retur penjualan dan pengurangan pendapatan. Akun retur penjualan dan pengurangan pendapatan ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dijual kepada pihak pembeli atau pengurangan pendapatan yang disepakati penjual. Misalnya barang yang kita jual sebagian ada yang rusak. Selanjutnya yaitu perbedaan pencatatan pembelian. Ada dua, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Secara periodik, pembelian dimasukkan ke dalam debit, retur pembelian dimasukkan ke dalam kredit, potongan pembelian dimasukkan ke dalam kredit, dan beban angkut pembelian dimasukkan ke dalam debit. Tetapi saat metode perpetual, semua akun tersebut tidak ada dan diganti dengan akun persediaan barang dagang. Selanjutnya yaitu perbedaan pencatatan penjualan. Ada dua juga dalam metode pencatatan penjualan, yaitu metode periodik dan juga perpetual. Penjualan dalam metode periodik dimasukkan dalam kredit, retur penjualan dimasukkan dalam debit, potongan penjualan dimasukkan dalam debit, sedangkan perpetual penjualan juga dimasukkan dalam kredit, retur penjualan dimasukkan di dalam debit, potongan penjualan dimasukkan dalam debit. Namun yang membedakan yaitu pada saat pencatatan perpetual, ketika ada transaksi penjualan, maka diikuti dengan jurnal penambahan HPP dan pengurangan PBD. Sedangkan retur penjualan, maka diikuti dengan jurnal penambahan PDB dan pengurangan HPP. Ya, enggak Contoh apa-apa. soal berikut transaksi yang terjadi pada PT Perintis bulan Mei 2023 adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Mei membeli barang dari PT Jaya secara kredit sebesar 25 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 300 dibayar tunai. Pada metode periodik tercatat yaitu pembelian pada utang dagang sebesar 25 juta dan beban angkut pada kas sebesar Rp300. Pada metode perpetual, akun persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar 25 juta dan persediaan barang dagang pada kas sebesar Rp300. Selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Mei menjual barang dagang secara kredit sebesar 8 juta pada UT Sentosa dengan syarat 2/10 N/30, harga pokok penjualan sebesar 6.800.000 dan beban angkut sebesar 250 dibayar tunai. Pada metode periodik, pencatatannya yaitu utang dagang pada penjualan sebesar 8 juta dan beban angkut pembelian pada kas sebesar Rp250.000. Sedangkan pada metode perpetual, yaitu persediaan barang dagang pada penjualan sebesar 8 juta, harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 6.800.000 dan persediaan barang dagang pada kas sebesar Rp250.000. Selanjutnya yaitu tanggal 9 Mei pengembalian barang dagang dan beli. Pada 9 Mei mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Jaya karena barang tidak sesuai pesanan sebesar 3 juta atau disebut retur. Yaitu pada metode periodik tercatat utang dagang pada retur pembelian sebesar 3 juta dan metode perpetual utang dagang pada persediaan barang dagang sebesar 3 juta. Tanggal 11 Mei membeli barang dagang dari PT Bersama secara kredit sebesar 20 juta dengan syarat 2/10 N/30, yaitu pada metode periodik masuk pembelian pada utang dagang sebesar 20 juta dan metode perpetual yaitu persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar 20 juta. 13 Mei membayar utang kepada PT Jaya atas pembelian barang dagang pada tanggal 5, yaitu utang dagang pada kas sebesar 22 juta dan kasnya 21.560.000. Kemudian ada potongan pembelian sebesar 440.
Pada metode perpetual, utang dagang sebesar 22 juta, kemudian kas 21.560.000, dan potongan pembelian sebesar Rp440.000. Pada tanggal 16 Mei menerima pengembalian barang dagang yang dijual kepada UD Sentosa Raya karena kualitas tidak baik sebesar 2 juta. Harga pokok penjualan sebesar 1.700.000. Yaitu pada metode periodik masuk retur penjualan pada piutang dagang sebesar 2 juta. Dan metode perpetual, retur penjualan pada piutang dagang sebesar 2 juta, dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 1.700.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 22 Mei menjual barang dagang secara kredit sebesar 5 juta kepada CV Bahagia dengan syarat 2/10 N/30 dengan harga pokok penjualan sebesar 4.250.000 dan beban angkut sebesar 100.000 dibayar tunai. Untuk jurnalnya yaitu yang pertama karena penjualan secara kredit yaitu piutang dagang pada penjualan ini pada metode periodik sebesar 5 juta dan terdapat beban angkut yang dibayar secara tunai yaitu sebesar 100.000, jadi jurnalnya beban angkut pada kas 100.000. Pada metode perpetual di sini piutang dagang menjadi persediaan barang dagang sebesar 5 juta pada penjualan sebesar 5 juta dan terdapat harga pokok penjualan sebesar 4.250.000 dan pada persediaan barang dagang juga sama 4.250.000. Lalu di sini beban angkut pembelian pada metode perpetual menjadi persediaan barang dagang sebesar 100.000 pada kas 100.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Mei menerima pelunasan piutang dari UD Sentosa Raya atas penjualan barang dagang pada tanggal 7 Mei 2023. Di sini yaitu menerima kas sebesar 6 juta dan piutang dagang sebesar 6 juta. Sebenarnya ada syarat 2/10 N/30 namun tidak digunakan karena sudah melebihi batas yang ditentukan. Nah, pada metode perpetual juga sama, kas pada piutang dagang sebesar 6 juta. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Mei membayar utang kepada PT Bersama atas pembelian barang dagang tanggal 11 Mei 2023. Untuk jurnalnya yaitu pada metode periodik, utang dagang pada kas sebesar 20 juta dan pada metode perpetual juga sama, utang dagang pada kas sebesar 20 juga. Di sini untuk syaratnya juga tidak berlaku karena sudah melebihi batas dari yang ditentukan. Untuk transaksi yang terakhir yaitu 30 Mei menerima pelunasan piutang dari CV Bahagia atas penjualan barang dagang pada tanggal 22 Mei 2023. Nah, di sini terdapat potongan penjualan sebesar 100.000 karena tadi syaratnya yaitu 2/10 N/30. Jadi terdapat potongan penjualan sebesar 100.000. Jadi kita mendapatkan kas sebesar 4.900.000. Jurnalnya kas 4.900.000, potongan penjualan 100.000 pada piutang dagang 5 juta. Dan untuk metode periodik perpetual sama. Ayo penutupan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.